Selamat pagi anak-anak. Ya Bapak lihat, Alhamdulillah pagi ini nampaknya segar bugar. Mudah-mudahan kita mengikuti pelajaran ini dengan ceria dan penuh semangat. Sebelum kita masuki pelajaran ini, Bapak lihat dulu satu persatu. Bapak absen. Ternyata Alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, yakni tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Siapakah Nabi Ilyas alaihissalam itu? Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah utusan Allah yang melanjutkan daripada dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu, kaum Bani Israel sudah meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Para tukang sihir banyak menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang mereka sembah adalah Bai'i. Mereka benar-benar dalam keadaan kemungkaran, kekafiran, dan kesesatan. Oleh sebab itu maka Nabi Ilyas alaihissalam berusaha untuk membawa mereka menyembah kepada Allah dan tidak perlu lagi menyembah kepada bayi. Karena bayi itu adalah patung yang dibuat oleh manusia itu juga. Tetapi mereka tidak menghiraukan daripada ajakan Nabi Ilyas alaihissalam tersebut. Maka kaum Bani Israel merasa bahwa yang mendatangkan kehidupan mereka menjadi makmur dan sejahtera dikarenakan adalah mereka menyembah kepada Ba'i, bukan kepada Allah. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada Bani Israel tersebut. Lalu datangkanlah oleh Allah kemarau yang sangat panjang sekali. Mata air tidak berfungsi lagi, tidak mengeluarkan airnya, sumur kering, sungai pun tidak dapat mengalirkan lagi airnya karena tidak ada air lagi. Akhirnya tumbuh-tumbuhan layu dan mati. Nah, di sini Bani Israel makin marah. Ini adalah penyebab daripada Nabi Ilyas alaihissalam tersebut. Berapa lama kemarau ini, anak-anak? Kemarau ini selama 3 tahun lamanya. Ternyata musibah ini tidak membuat mereka menjadi sadar, bahkan marah kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya mereka ingin membunuh Nabi Ilyas alaihissalam atas perintah Allah. Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di lereng gunung untuk menghindari daripada kaumnya, yakni Bani Israel tersebut. Pada suatu hari, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita yang sangat baik hati. Dia memiliki anak yang sakit lama, namanya Yusak bin Nun. Dia minta kepada Nabi Ilyas alaihissalam
untuk mengobatinya atau berdoa kepada Allah supaya anaknya Yusak itu sembuh dari sakitnya. Dan mereka bersedia untuk meninggalkan berhala dan menyembah kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Melihat kaumnya kembali beriman, Nabi Ilyas sangat bersyukur. Akhirnya Nabi Ilyas memohon kepada Allah supaya mendatangkan hujan kembali. Akhirnya hujan turun. Seketika itu mata air mulai mengeluarkan airnya, sumur sudah mulai ada isinya, kemudian sungai juga sudah mengalir sebagaimana biasanya. Pada saat itu Bani Israel sangat bergembira daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah tersebut. Jadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil daripada keteladanan Nabi Isa alaihissalam tersebut? Yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama untuk menegakkan kebenaran. Orang yang teguh pendiriannya tidak mudah menyerah, meskipun menghadapi rintangan yang sangat kuat. Mereka tetap maju dan tidak mundur untuk mengejar cita-cita. Akhirnya, cita-cita mereka tercapai. Belajarlah dengan rajin dan tekun. Insya Allah, kita akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Yang kedua, tidak pernah putus asa. Dalam mengejar cita-cita, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh bosan belajar. Kita tidak boleh malas belajar. Kita harus belajar terus. Jangan sampai sikap putus asa ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah putus asa, kita menjadi lemah, kemudian kita tidak mau belajar lagi. Maka, rajin-rajinlah belajar dan berdoa kepada Allah agar kamu dihindarkan dari sifat malas dan putus asa. Mungkin ini saja kisah keteladan Nabi Ilyas yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Dan untuk pelajaran yang akan datang, tolong nanti dipelajari lagi pada buku pelajarannya, yakni kita akan belajar masalah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.